Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam praktikum desain grafis dan multimedia, di mana dalam praktikum ini kita akan mempelajari mengenai Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini merupakan sebuah software editor yang dikembangkan oleh Adobe Incorporate, di mana software ini tuh dijadikan sebuah standar untuk pengeditan grafis sebuah gambar. Dan biasanya untuk Adobe Photoshop ini digunakan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek. Nah, ada beberapa mode warna yang ditawarkan oleh Photoshop yang bisa kita gunakan tergantung keperluan kita gitu. Pertama itu ada RGB color mode. Biasanya kalau untuk RGB color mode ini untuk media digital, misalkan seperti website atau poster digital seperti itu, yang biasanya tuh nggak kita cetak. Nah, untuk RGB sendiri itu memiliki 3 intensitas warna. Pertama itu ada merah atau red, hijau atau green, biru atau blue. Kayak gitu. Selanjutnya ada CMYK. Nah, untuk CMYK sendiri kebalikan dari RGB. Kalau misalkan tadi kita RGB itu untuk media digital, kalau untuk CMYK itu digunakan untuk file yang biasa dicetak menggunakan sebuah printer. Nah, untuk CMYK sendiri memiliki 4 presentase yang mewakili warna tinta. Pertama itu ada biru muda atau cyan, terus ada merah keunguan atau magenta, lalu ada kuning itu yellow, dan hitam atau black ya. Nah, biasanya kalau untuk warna CMYK itu kalau kita lihat dari monitor, si gambarnya itu warnanya itu agak lebih pudar, enggak sekuat dari warna yang dihasilkan oleh RGB. Selanjutnya ada lab color mode. Kalau misalkan lab color mode itu dia warna yang didasarkan pada penglihatan manusia dan dia memiliki nilai-nilai numerik ya. Nah, untuk mode warna si lab color mode ini dia memiliki 3 komponen. Pertama itu kecerahan atau lightness. Terus ada komponen A. Nah, untuk komponen A itu dia memiliki range dari warna hijau sampai merah. Dan yang terakhir itu ada komponen B. Nah, untuk komponen B itu dia memiliki range dari warna biru sampai kuning. Kayak gitu. Selanjutnya ada grayscale mode. Biasanya kalau untuk grayscale mode itu terlihat seperti monokrom ya. Jadi untuk grayscale ini dia punya 256 derajat keabu-abuan, mulai dari warna hitam sampai hitam itu 0 ya, sampai 255 itu putih. Jadi untuk grayscale mode itu dia diukur dengan presentase penggunaan tinta warna hitam. Jadi misalkan 0 itu tanpa warna atau putih, dan 100% itu berarti hitam pekat ya. Ya, tipe-tipe kayak black and white, terus juga monokrom kayak gitu. Lalu ada bitmap color mode. Kalau misalkan tadi grayscale itu dia ada abu-abu, sedangkan kalau untuk bitmap dia warnanya cuma 2. Jadi warnanya itu putih dan hitam ya, 2. Nah, kalau misalkan kita mau konversi nih gambarnya ke dalam color mode yang lain, warnanya itu akan mendekati 2 warna tersebut. Misalkan kalau warna yang terang dia akan mendekati dengan warna putih. Lalu untuk yang hitam atau pekat dia akan mendekati warna hitam. Nah, selanjutnya ada indexed color mode. Nah, untuk indexed itu dia untuk keperluan electric web publishing, misalkan untuk web, animasi, dan multimedia. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk mode warna ini atau warna indexed color mode itu dia dikompres menjadi hanya 256 itu, dan biasanya filenya itu dia lebih kecil. Oke, kita next. Nah,
untuk format file dari Photoshop yang asli itu, ekstensinya ya, ekstensi filenya itu pertama ada PSD ya, Photoshop dokumen. Nah, untuk Photoshop dokumen itu biasanya format defaultnya yang biasanya isinya itu berbentuk layer, terus dia meliputi teks, opacity, blend mode, mask, channel warna, channel alpha, clipping pad, dan pengaturan 2 tonal atau setting 2 tone. Nah, yang kedua ada namanya PSB. Nah, untuk PSB itu dia format baru dari sebuah PSD ya, dari yang defaultnya, dan biasanya versinya ini digunakan untuk file yang berukuran besar dan lebih dari 2 GB. Nah, selanjutnya ada ekstensi namanya PDD yang versi ini itu diperuntukkan untuk mendukung fitur perangkat lunak Photoshop Deluxe. Nah, ini contoh produk dari Photoshop. Kita bisa lihat di sini untuk gambar pertama itu biasanya disebutnya dengan DI atau digital imaging. Jadi biasanya gambar-gambar seperti ini tuh gambar-gambar yang tidak didapatkan secara nyata gitu. Bisa kita lihat di sini, kita perbesar. Kita lihat foto di sini kan, kalau misalkan kita foto nyatanya nggak ada yang kayak gini. Nah, biasanya untuk digital imaging itu penggabungan dari beberapa gambar sehingga gambar-gambar tersebut tuh terlihat seperti fiksi dan tidak memungkinkan kalau ada di dunia nyata. Terus ini ada misalkan kita mau membuat sebuah baju ya, desain baju, kita juga bisa menggunakan si Photoshop ini. Nah, biasanya di Photoshop ini tuh kita punya banyak template, misalkan seperti kayak gini kan, baju ini kan template ya. Jadi di Photoshop tuh kita cuman hanya memasukkan si desainnya dan mengubah warna biasanya. Lalu selanjutnya di Photoshop juga kita bisa membuat sebuah poster. Nah, kayak gitu. Untuk Photoshop sendiri kan dia biasanya raster ya, filenya raster, tapi vektor juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk Photoshop dia utamanya digunakan untuk file yang raster, file-file foto gitu. Misalnya untuk vektor kita menggunakan Adobe Illustrator. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pembuatan vektor itu bisa diimplementasikan ke dalam si Photoshop. Oke, mungkin untuk materi seperti itu, kita langsung masuk ke tutorial membuat sebuah poster produk. Nah, untuk poster produk itu kita coba untuk menyatukan sebuah gambar, lalu teks, terus shape ya. Kita langsung buka si Photoshopnya. Oke, sebelum kita membuat sebuah poster produk, kita berkenalan dulu sedikit tentang tampilan dari si Photoshop. Nah, ini untuk tampilan awal ketika kita masuk ke dalam software atau aplikasi si Photoshop. Nah, di sini ada beberapa bagian yang mungkin kita jelaskan satu persatu ya. Pertama itu di sini ada menu bar. Nah, untuk menu bar itu berisi menu-menu utama dari sebuah software. Biasanya untuk di Photoshop itu menu utamanya ada file, berarti dia yang sangkut paut dengan filenya. Misalkan kita mau membuat sebuah file baru atau membuka sebuah file, lalu menyimpan, mengekspor atau mengimport sebuah data dari luar gitu. Terus yang kedua itu ada edit. Nah, untuk edit bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lalu ada image.
Nah, untuk image tadi yang mode RGB, CMYK itu kita atur di sini. Lalu ada adjustment, dia mengatur tentang warna ya, warna pada sebuah foto. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Lalu ada layer. Di sini bisa dilihat tipe, select, filter. Nah, ini untuk filtering gambar. 3D view, ada zoom in, zoom out gitu. Ada Windows. Ini biasanya untuk menampilkan sebuah panel. Misalkan kita mau menampilkan panel paragraf. Nah, kita aturnya di Windows. Lalu ada help, biasanya untuk kayak support center, terus tentang si Photoshopnya nih, tentang apa. Lalu ada Photoshop online, kayak gitu. Selanjutnya yang kedua ada option bar. Nah, biasanya kalau option bar itu menampilkan icon-icon tambahan atau khusus dari setiap tool yang dipilih pada toolbox. Jadi untuk si option bar ini biasanya berubah-berubah ya menunya. Lalu yang ketiga itu ada workspace. Biasanya untuk workspace ini dia mengatur tentang layouting dari si Photoshop. Biasanya beda-beda nih antara si layout si 3D atau motion atau painting, fotografi, tipografi. Biasanya layoutnya dia berubah-berubah tergantung kita atur di sininya. Nah, untuk defaultnya dia esensial seperti ini. Lalu ada yang di sebelah kanan itu ada panel. Nah, panel di sini bisa kita adjust juga, kita atur juga. Tapi defaultnya seperti ini ya. Ada color, ada swatches, biasanya untuk warna ya. Lalu ada adjustment. Adjustment ini biasanya mewakili dari si menu image. Nah, kayak gini. Cuman dia bedanya menggunakan logo ya. Lalu ada style. Ini biasanya tekstur. Lalu di sini ada layer, ada channel, dan ada path. Nah, ini sama ya. Ini panel juga seperti ini. Nah, untuk defaultnya biasanya ini tuh harus kita atur dengan mengaktifkan di Windows tadi, panel di Windows. Nah ini untuk tools utamanya ya, ada di sebelah kiri. Nah, ini namanya toolbox. Nah, untuk toolbox sendiri teman-teman mungkin nanti bisa cek aja ya untuk definisinya satu-satu tools ini di dalam modul ada semua. Lalu ada satu lagi yang tidak dijelaskan atau yang tidak aktif ya di sini. Itu kita harus pertama itu untuk mengaktifkan satu hal tadi itu kita harus buat sebuah file dulu. Coba kita buka ya, kita buat sebuah file. Nah, kita langsung aja mungkin ya sambil berjalan sambil dijelaskan fungsi dari si sesuatu itu yang tadi satu itu. Nah, kita buat sebuah file. Nah, untuk membuat sebuah file itu kita masuk ke dalam menu file yang tadi sudah disebutkan. Lalu new. Nah, di sini juga ada ininya ada shortcutnya itu CTRLN. Nah, ini tampilan ketika kita ngeklik new ya. Pertama itu ada name. Nah, ini name itu kita bisa mengatur nama dari si dokumennya. Nah, misalkan kita tadi kan mau membuat sebuah poster. Kita tulis untuk name-nya misalkan poster produk. Oke, nah ini. Yang kedua itu ada preset. Nah, untuk preset itu ada banyak pilihannya, kita bisa drop down. Pertama itu ada default Photoshop size. Kedua ada US paper, international paper, foto, web, mobile and device, film and video, dan custom. Nah, untuk itu teman-teman boleh coba satu-satu. Misalkan kalau US paper ini size-nya ada letter, legal, tabloid.
Lalu misalkan international paper, kita bisa lihat ini biasa ya, untuk A4, A6, A5, A3. Nah kayak gini lah ya. Lalu ada foto. Nah ini ada size-nya ya, landscape. Lalu ada potret. Nah untuk membuat tadi ya poster produk, kita pilih yang preset international paper. Nah untuk size-nya dia A4. Oke. Untuk ini ada, nah ini size-nya ya A4, terus width-nya 210 mm. Kalau kita konversi ke cm berarti 21 ya. Nah ini ukuran emang A4-nya segini, height-nya 29,7 cm. Lalu ada resolution. Nah untuk resolution ini dia bisa diatur. Untuk defaultnya biasanya dia 72. Lalu resolusi ini tuh bisa kita atur juga unitnya, unit dari si resolusi. Nah pertama itu ada pixel per inch. Jadi dia mengatur resolusi itu berdasarkan pixel per inch-nya, ukuran inch. Sedangkan kalau yang pixel per centimeter, dia mengatur pixel per 1 cm. Nah biar lebih resolusinya lebih jelas, biasanya menggunakan pixel per inch. Jadi pixelnya itu dia per inch ya, berdasarkan inch, bukan per centimeter. Lalu ini ya yang color mode. Nah ini kita bisa lihat di sini ada bitmap, ada grayscale, ada RGB, CMYK, dan lab color. Nah untuk poster produk tujuannya itu untuk digital. Nah berarti kita pakai color mode RGB color. Nah, untuk bitnya teman-teman bisa pilih yang 8 bit atau 16 bit atau 32 bit. Lalu ada background contents. Biasanya ini warna dari si background nanti workspace kita. Ada white, terus ada background color dan transparent. Kita pakai yang white aja. Lalu ada advance-nya, ada color profile sama square pixel aspect ratio. Tapi biasanya ini nggak diatur sih, jadi pakai default aja. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah ini tampilan ketika kita membuat sebuah file baru. Nah ini kita atur dulu. Nah ini di sini ada namanya dokumen bar. Jadi untuk dokumen bar itu dia menampilkan dokumen-dokumen yang sedang aktif. Nah yang ini nih yang utama, namanya adalah dokumen window. Nah dokumen window itu adalah lembar kerja yang kita gunakan. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja untuk mendesain sebuah poster. Oh iya, mungkin kita lihat dulu ya poster yang akan kita buat itu kira-kira seperti apa. Nah, oke, kita coba untuk membuat poster seperti ini. Jadi dia poster produk si burger ya, burger. Nah teman-teman juga bisa lihat tutorialnya. Selain di video ini, teman-teman bisa lihat di modul tutorialnya. Nah kita mulai aja. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan, ini kita ubah dulu ya, kita ubah warnanya. Tadi kita lihat itu warnanya adalah merah. Kita atur dulu. Nah, untuk background ini bisa kita ubah warnanya dengan cara menjadikan background ini tuh sebagai layer. Kalau defaultnya si background ini tuh nggak bisa diapa-apain, kayak gitu. Dia dikunci dan emang defaultnya seperti ini. Nah kita ubah dulu menjadi sebuah
layer dengan mengklik kanan. Sebentar. Klik kanan, pilih layer from background. Nah, di sini boleh teman-teman ganti namanya atau dibiarkan aja seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita ubah nih si warna backgroundnya. Caranya kita klik kanan, lalu pilih blending option. Di blending option di sini ada banyak layer style. Jadi ini mengatur style dari si layer tadi. Ada banyak ya di sini, ada bevel and emboss, ada contour, ada tekstur, ada stroke. Nah, bisa dilihat lah di sini. Nah, kita checklist bagian color overlay. Nah, dia berubah jadi warna merah ya. Nah, defaultnya dia biasanya warna merah langsung, jadi kita nggak perlu ubah. Lalu kita klik OK. Nah, dia otomatis warna merah. Setelah itu kita memasukkan background tambahan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia punya background tambahan, sebuah tekstur plaster ya, jadi tembok. Nah, kita lihat di sini. Untuk defaultnya dia hanya menggunakan background warna merah. Nah, kita tambahkan background sedikit di dalam background itu, sebuah tekstur. Kita tambahkan, jadi dia seperti ini. Ada kayak tembok gitu ya, efek-efek tembok. Nah, caranya gimana? Pertama, teman-teman import dulu si tekstur tadi. Caranya masuk ke file, bukan import ya, teman-teman boleh pilih place. Kalau import itu dia import kayak gini pilihannya, jadi bukan import gambar tapi import data dari di luar si data yang bisa dimasukkan langsung ke Photoshop gitu. Teman-teman pilih yang place. Nah, silakan cari si filenya. Nah, untuk filenya mungkin nanti akan dikasihkan ketika praktikum ya. Nah, di sini saya punya white plaster texture. Nah, teman-teman tinggal klik place. Oke, nah di sini untuk tampilan ketika kita import. Nah, setelah itu karena ini dia tidak gambarnya tidak sebesar yang versi A4-nya, maka kita perbesar dulu. Cara perbesarnya kita sorot ya, kita sorot bagian ujung bawah. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol shift. Lalu kalau misalkan teman-teman mau si perbesarannya itu terjadi di tengah, jadi si filenya nggak ngegedeinya tuh ketarik gitu loh, ketarik ke bawah. Teman-teman bisa mengkombinasikan antara tombol shift dan ALT, lalu teman-teman tahan. Nah, seperti ini. Tinggal diklik atau di enter ya, di enter. Lalu kita lihat di sini seharusnya si warna tekstur tadi itu warna merah ya. Nah, caranya kita ubah bagian si format gambarnya, modenya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Untuk defaultnya dia normal. Teman-teman pilih multiply. Nah, maka dia akan memultiplykan si layer ini sehingga layer di bawahnya warna layer bawahnya bisa terlihat. Namun dia tidak tidak mengkesampingkan si layer yang tadi kita multiply ini, jadi tetap kelihatan seperti ini. Nah, kita lihat perbedaannya. Oke, selanjutnya
Oh ya, teman-teman bisa mengunci si layer ini. Kenapa dikunci? Karena biar ya nggak pindah-pindah ya. Ketika misalkan nanti kita mensorot elemen lain, itu si file backgroundnya tidak berpindah-pindah. Teman-teman boleh kunci. Di sini ya ada logo lock kayak gitu. Selanjutnya teman-teman masukkan lagi gambar tadi ya, sama place. Lalu di sini ada gambar burger ceritanya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya seleksi gambar. Nah, untuk apa tujuan dari si seleksi gambar itu? Tujuannya untuk mengambil si objek yang kita inginkan saja. Misalkan untuk defaultnya gambar ini kan dia ada si burger dan backgroundnya ya. Tapi kita lihat di sini kita tuh pengen cuman gambar si burgernya aja gitu, nggak butuh si backgroundnya ini. Nah, itu fungsinya dari seleksi. Kita bisa menggunakan pen tool. Nah, pen tool ini selain bisa digunakan untuk membuat sebuah objek, itu kita juga bisa menggunakan pen tool sebagai alat untuk menyeleksi sebuah gambar. Dan biasanya untuk penggunaan pen tool itu dia membuat seleksi gambarnya tuh lebih rapi. Oke, kita mulai saja menyeleksi. Nah, biasanya kalau untuk seleksi menggunakan pen tool itu membutuhkan waktu yang lama, karena biasanya kalau menggunakan pen tool tuh hasilnya rapih gitu ya, tapi ya gitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita coba saja, mungkin video ini nanti akan dipercepat. Oke, ini tampilan objek yang sudah diseleksi ya, cuman mungkin nggak kelihatan. Kita aktifkan dulu ya filenya, karena kebetulan tadi itu yang saya hanya struknya saja yang terlihat. Nah, kita bisa lihat di sini bisa dilihat ya teman-teman, ternyata ada yang kurang rapih nih di bagian sini. Nah, ini bagaimana cara ngeditnya? Kita bisa gunakan namanya Direct Selection Tool. Nah, ini logonya. Nah, kita pakai Direct Selection Tool. Kita klik nih bagian si ujung ya, stroke dari si pen tool tadi. Nah, di sini nanti akan tampil titik-titik. Nah, di sini kita bisa atur, misalkan tarik ke sini biar terlihat rapi. Oke. Nah, mungkin saya nggak akan rapi-rapi. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita lakukan pemotongan gambar berdasarkan si pen tool tadi, tracing si pen tool tadi. Caranya, teman-teman bisa lihat di bagian layer sini, teman-teman arahkan ke layer yang kita jadikan seleksi tadi, yang pen tool ini nih yang si biru ini. Nah, layernya kita lihatnya large sekali ya. Nah, ini kita lihat seperti ini tampilannya. Nah, di bagian gambar si layer ini tuh ada ujungnya, kita bisa lihat di sini tuh ada kayak kotak gitu. Nah, untuk mengaktifkan si layer ini untuk memotong si gambar objek tadi, kita klik di bagian si kotak di layer thumbnail tadi bersamaan dengan menekan tombol CTRL. Lalu kita klik. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini,
hal yang kita lakukan selanjutnya adalah memotong si file yang sudah diseleksi ini dengan menggunakan proses duplikasi atau pemotongan layer. Biasanya saya menggunakan shortcut yaitu CTRL-J ya, ingat CTRL-J. Nah, bisa kita lihat, kita hide dulu ya, maka akan hasilnya seperti ini. Oke, nah kita udah nih mendapatkan gambar dari si objek utamanya ya, itu burger. Nah, untuk teksnya itu teman-teman boleh pilih tool namanya text tool ya. Nah, untuk text tool itu, maaf, bukan text tool tapi type tool. Di type tool itu dia ada horizontal type tool, ada vertical type tool, ada horizontal type mask tool, sama vertical type mask tool ya. Nah, teman-teman boleh pilih yang horizontal. Nah, di sini teman-teman boleh klik ya. Ini udah aktif. Kita lihat kursornya, dia udah aktif ke type tool. Kita klik di sini, kita buat tadi itu namanya better ya. Better. Oke. Better. Nah, kita ubah dulu ya font type-nya, tipe fontnya itu menjadi bebas new, atau mungkin teman-teman punya font sejenis bebas new boleh, atau mungkin mau improvisasi silahkan. Itu better. Nah, kita perbesar tulisannya. .180 mungkin ya. Oke. Segini, 180. Atau kita cek dulu deh. Ini dia. Oh iya, 180. Oke, kalau udah seperti ini, kita ubah dulu warnanya ya. Nah, untuk mengubah warna teks, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, bagian atas. Kita ubah jadi warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kan kita, kalau misalkan kita lihat seperti ini tuh jarak antara teks satu dan teks atas dan teks bawahnya kan berjarak banget ya. Kita atur bagian leadingnya. Nah, untuk mengatur bagian leading, kita tambahkan dulu panelnya di bagian Windows. Kita pilih yang karakter. Nah, ini kita atur di bagian leadingnya. Di sini teman-teman bisa atur untuk auto. Biasanya untuk defaultnya auto ya. Kita atur misalkan 6. Oke, 6 ini kita masih numpuk. Bisa juga teman-teman atur PT-nya itu tinggal narik ini. Gitu. Oke, mungkin udah cukup ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan untuk si teksnya itu ditutupi oleh si burger ya. Nah, ini tinggal teman-teman tarik nih di bagian si layer, yang layer teks itu teman-teman tarik ke bawah. Nah, maka nanti untuk layer si burgernya dia paling atas. Oke, teman-teman bisa atur misalkan posisinya di tengah, bisa, silahkan diatur. Oke, lalu teks ya. Oke, jangan dulu teks, kita bikin dulu kotak. Nah, untuk membuat kotak, teman-teman bisa lihat di bagian toolbox, ada ellipse tool.
teman-teman pilih yang rounded rectangle. Jadi untuk rounded rectangle ini dia akan membuat sebuah bentuk kotak, tapi di bagian sisi-sisinya itu kayak berbentuk lengkungan. Jadi ada radiusnya. Nah, di sini teman-teman bisa atur si radiusnya 10 pixel atau bebas lah ya. Teman-teman buat sebuah tadi rounded rectangle, misalkan seperti ini. Nah, fillnya yang saya tidak aktif ya tadi. Nah, untuk warna teman-teman bisa tarik nih warnanya dari si teks ini biar sama gitu ya. Caranya teman-teman pilih yang bagian color picker. Nah, teman-teman tinggal sorot ke si warna teksnya. Nah, maka nanti si fillnya akan mengikuti warna color picker color picker tadi. Tinggal di oke. Nah, seperti ini. Tadi untuk struknya nggak perlu kali ya. Lalu kita lihat new burger ya, nggak buat sebuah teks lagi. Nah, untuk si toolbox atau si tools dari teks ini dia bisa pakai shortcut. Teman-teman boleh ngeklik huruf T ya, T. Nah, apa tadi lupa, new burger. Oke, kita atur tadi warnanya hitam, lalu ukurannya kita tarik aja ya, kita sesuaikan dengan ukuran si rectangle ini. Nah, atur oke, bisa teman-teman langsung tarik si teksnya, kita perbesar langsung ya biar menyesuaikan. Caranya kita aktifkan dulu si bagian untuk mengatur scale. Caranya itu CTRL-T. Nah, ini sudah aktif nih ya, tinggal kita tarik. Kita sesuaikan seperti ini. Oh iya, ternyata di si posternya itu, si rectangle-nya itu dia ada sedikit shadow. Nah, cara aktifin shadownya, teman-teman bisa klik si bagian rounded rectangle layernya. Teman-teman klik kanan, blending option, lalu ke drop shadow. Nah, teman-teman di sini bisa atur ya, opacity, distance, spread. Distance itu dia jauh atau jauh enggaknya si shadow ya. Lalu spread itu, kalau spread itu dia memperluas. Lalu size itu ukuran si drop shadownya. Oke, kita atur. Lalu opacity-nya teman-teman bisa ubah di sini. Nah, misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mengatur sama ya teks juga. Nah, di sini sama, kita bikin lagi teks namanya improve. Nah, kayak gini, warnanya putih, terus kita kasih stroke. Nah, cara bikin stroke-nya, klik kanan, blending option, stroke. Nah,
Nah, size-nya bisa diatur sama teman-teman. Terus untuk posisinya bisa outside, inside, dan center. Boleh dicoba aja ya masing-masing. Lalu kita taruh di sini, kita perkecil ya. Tadi CTRL-T, kita perkecil. Nah, ini kayaknya struknya kebesaran nih. Nah, untuk mengaturnya teman-teman bisa di bagian layer ada seperti ini, tinggal di double klik ya si struknya. Nah, dia akan kembali ke sini, kita atur. Nah, misalkan segini, lalu oke. Nah, di sini agak miring ya, si improve-nya, si teksnya. Kita CTRL-T lagi, lalu kita atur kemiringannya. Oke, nah misalkan seperti ini. Kita lihat lagi, di sini ada order now. Nah, dari sama ya, kayaknya untuk si teks improve sama si order now itu. Jadi teman-teman bisa duplikasi. Cara duplikasinya, teman-teman ke layer improve, klik kanan, duplicate layer. Nih, di sini teman-teman atur nama si layernya. Oke, misalkan. Nah, tinggal teman-teman tarik ke sini. Misalkan kita teksnya kita ubah order now. Misalkan seperti ini. Terus kita lihat, oke, warna teksnya kita ubah jadi hitam ya. Hitam ya tadi. Oh ya, hitam. Lalu untuk si struknya kita ubah warnanya jadi warna kuning. Nah, ini bisa teman-teman ambil juga warnanya ya, color picker. Mungkin kita samakan dengan warnanya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu selain di struk tadi kita lihat ada drop shadow. Nah, untuk drop shadow-nya teman-teman bisa atur di sini di distance ya. Coba kita lihat. Nah, biar terlihat. Lalu oke. Lalu kita perbesar ya teksnya. Bisa diatur di sini 72. Nah, kita tarik aja lah ya. Nah, kita lihat. Oke, sama ya, lumayan lah. Oke, ini udah hampir selesai. Lalu apa lagi? Oke, berarti tinggal teks aja ya. Kita buat teks di bawah. Kita buat teks have you, kita atur dulu deh, kita ubah si teksnya jadi Arial. Lalu ukurannya mungkin kita 18 kali ya. Lalu untuk si font weight-nya kita pilih yang bold. Have you try tadi, have you try it yet, special price for introduction. Have you try it yet, special price for introduction. Nah, ini kita atur ya leadingnya. Kita masuk ke karakter, panel karakter. Nah, ini kita atur misalkan auto. Autonya seperti ini, cukup kali ya. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Kayaknya ini kegedean, kita perkecil 14 mungkin ya. Lalu kita atur jadi center teksnya. Kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Lalu tadi ada apa lagi?
ada websitenya ya. Misalkan kita pakai website www.mcjournal.com, kita ubah ya teksnya jadi bebasnya juga. Nah seperti ini, kita atur ini kekecilan. Nah seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ini ya, only. Oke, kita buat dulu sebuah lingkaran. Teman-teman bisa tahan nih di bagian tadi ya, tadi karena kita pakai rounded. Bisa pakai ellipse tool. Teman-teman klik. Nah, ini 100 px kali 100 px ya. Kita pilih yang from center, kita buat. Mana nih? Oh, di sini ternyata. Nah, kita perbesar aja dulu. Kita enter. Oke. Ini bisa kita atur. Tadi kita pindah dulu ke direct selection tool. Nah, nanti di sini ada fill dan stroke-nya. Kita ubah putih ya. Putih, untuk stroke-nya kita hapus. Nah, kita pilih ke sini. Kita perkecil aja ya. Ctrl+T. Nah, mungkin segini ya. Lalu tadi ternyata di dalamnya ada stroke ya. Nah, itu kita lakukan duplikasi sama ya. Duplicate layer, klik kanan, duplicate layer. Oke. Nah, ini kita gunakan stroke dulu ya. Kita gunakan stroke. Caranya tadi masuk klik si direct selection tool. Nah, fill-nya kita matikan, stroke-nya kita ubah jadi merah. Oke. Lalu kita perkecil dengan Ctrl+T. Kita perkecil, jangan lupa klik. Nah, tadi saya nggak pakai shift ya. Jangan lupa klik shift ya. Shift dan Alt karena di tengah. Nah, seperti ini. Kayak merahnya nggak kelihatan nih. Stroke merahnya. Nah, di sini teman-teman bisa atur ketebalan dari si stroke-nya. Nah, kayak gini. Oke. Kita lihat, only $9.9. Tinggal ditambahin teks. Oke, ini kita lihat di sini dia ada di layer teks ya. Karena mungkin si teksnya kebesaran, jadi dia menghabiskan space untuk kita membuat layer baru. Gak apa-apa, kita bikin di tempat lain. Kan only $9.9. Oke, kita perkecil. Oh, ini kecil banget. Oh, kita atur dulu ya leadingnya. Jadi auto kecil. Nah, ini dia ketutup ya layernya. Kita tarik ke atas. Nah, ini gak kelihatan. Kita atur teksnya jadi 30 mungkin. Nah, 30. Teksnya warnanya, nah, hitam dah. Oke, ini kita sudah jadi ya untuk membuat sebuah poster dari produk. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah mengimplementasikan seleksi gambar. Jadi di sini ada gambar ya. Lalu kita sudah mengimplementasikan teks. Terus juga ada si filtering ya. Oh iya, untuk filtering mungkin kita gunakan si gambarnya ini mungkin lebih apa ya, warnanya lebih sesuai dengan si backgroundnya. Coba teman-teman boleh atur di bagian si layernya itu, si layer burgernya ya. Pilih image, adjustment, misalkan brightness and contrast. Teman-teman boleh atur ya. Silakan yang sekiranya sesuai sama
si backgroundnya, jadi nggak terlalu kelihatan nempel atau seperti gimana. Nah misalkan seperti ini, kita atur nih kontrasnya. Oke, seperti ini teman-teman bisa atur lah ya. Oke, mungkin untuk si tutorial membuat poster produk sampai sini saja. Mungkin sekalian saya tutup. Untuk tutorial ini mungkin akan disampaikan juga nanti di praktikum kita menggunakan Gmeet kayak gitu. Oke, mungkin saya tutup aja. Terima kasih teman-teman yang mungkin melihat dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Ini tutorialnya agak panjang ya, lumayan 1 jam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.